akan membahas terkait dengan materi distribusi marginal dan kebebasan stokastik. Misalnya di sini terdapat fungsi peluang bersama fx, y, maka itu akan didapat fungsi marginal dari x itu adalah hasil penjumlahan atau sigma y dari fx, y. Fungsi marginal y itu akan didapat dari sigma x fx, y. Untuk membuktikan apakah x dan y itu bebas stokastik, maka kita harus membuktikan bahwa fx, y itu akan sama dengan fx dikalikan fy. Diketahui di sini fx y itu adalah kxy dengan x itu 1, 2, dan 3. Untuk y 1, 2, dan 3, dan 0 itu untuk x yang lain. Nah, di sini kita disuruh menentukan fungsi peluang marginal dari x dan y, kemudian kita disuruh membuktikan apakah x dan y itu bebas stokastik. Langkah pertama, menentukan nilai k dulu agar kxy ini dia adalah fungsi peluang bersama. Nah, untuk menentukan nilai k, karena ini fungsi peluang bersama, maka kita menggunakan sigma x kalikan sigma y fx, y itu akan sama dengan 1. Ini sigma x, ini sigma y sampai 3 sampai 3 1. Ini adalah kx y sama dengan 1. K-nya kan kita bisa keluarkan. Jadi k adalah sigma x dari 1 sampai 3 kalikan sigma y dari 1 sampai 3, x y sama dengan 1. K itu dikalikan dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1, mendapatkan 36k sama dengan 1. Maka k itu sama dengan 1/36. Ini adalah nilai k-nya. Fx, y itu akan menjadi 1/36 xy. Untuk x-nya itu 1, 2, dan 3, dan y-nya itu 1, 2, dan 3, dan 0 untuk x dan y yang lain. Nah, selanjutnya menentukan fungsi peluang marginal x dan y-nya. Fungsi marginal x f1x itu sama dengan sigma y fx, y. Sigma y-nya dari berapa? Y-nya dari 1 sampai 3. fx-nya berapa? Itu adalah 1/36 x y. Kita ganti y-nya itu dari 1 sampai 3, maka kemudian nanti akan didapatkan x/36 ditambah 2x/36 ditambah 3x/36, sehingga ini akan mendapatkan 6x/36. Kita bisa menyederhanakan ini dengan dibagi 6, sehingga x/6. Fungsi marginal x itu adalah x/6 untuk x 1, 2, dan 3, dan 0 untuk x yang lain. Kita menentukan fungsi marginal dari y. Berarti kan ini adalah sigma x fx, y. Sigma x-nya dari 1 sampai dengan 3, fxy-nya itu adalah 1/36 xy. Kita mengganti x-nya itu dengan nilai 1, 2, dan 3, sehingga akan menghasilkan y/36 ditambah 2y/36 ditambah 3y/36, sehingga ini akan mendapatkan hasil 6y/36. Nah, ini dapat kita sederhanakan dengan membagi 6 semua, kita mendapatkan y/6. Ini adalah fungsi marginal terhadap y. f2y kita akan sama dengan y/6 untuk y sama dengan 1, 2, dan 3, dan 0 untuk y yang lain. Nah, ini adalah fungsi marginal untuk x dan y. Soal yang kedua, diminta untuk membuktikan apakah x dan y itu bebas stokastik. Karena bebas stokastik itu adalah fx, y itu harus sama dengan fungsi marginal x dikalikan fungsi marginal y. f1x dikalikan f2y maka sama dengan f1x nya tadi kan x/6. x/6 dikali f2y nya itu adalah y/6. Ini adalah xy/36. Dapat kita tulis 1/36 xy. Nah, 1/36 xy itu kan sama dengan fungsi fx y-nya, fungsi peluang bersamanya. Maka dapat disimpulkan fx, y sama dengan fungsi marginal x dikalikan fungsi marginal y, sehingga x dan y adalah bebas stokastik. Masuk ke contoh soal, yaitu dalam pemilihan pengurus koperasi terdapat 4 calon dari RW1, 5 calon dari RW2, dan 3 calon dari RW3. Jika 3 orang dipilih secara acak sebagai pengurus koperasi dan diketahui X merupakan banyaknya pengurus yang terpilih dari RW1 dan Y merupakan banyaknya pengurus yang terpilih dari RW3, tentukan fungsi peluang marginal dari X dan Y. Kita tulis dulu. Yang dari RW1 itu ada 4 calon, RW2 itu 5 calon, dan RW3 itu 3 calon. X menyatakan banyaknya pengurus yang dipilih dari RW1 dan Y menyatakan banyaknya pengurus yang terpilih dari RW3. Selanjutnya kita akan menentukan NS. Kombinasi 3 dari 12 karena yang dipilih itu 3 orang dari 12 calon. 12 faktorial, 3 faktorial, 12 dikurangi 3 itu 9 faktorial, hasilnya 220. Selanjutnya kita akan menentukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ketika RW1 0, RW2 0, RW3 3, maka kombinasi 0 dari 4 dikali kombinasi 0 dari 5 dikali kombinasi 3 dari 3. Ini menghasilkan 1 dikali 1 dikali 1
1. Hasilnya yaitu 1, karena tadi NS-nya 220, maka 1 per 220. Kemudian kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain, seperti ketika RW 10, RW 23, RW 30 itu mendapatkan 10 per 210, begitu seterusnya sampai RW 13, RW 20, dan RW 30. Maka kemungkinan ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Kita membuat tabel kemungkinan X-nya itu 0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, dan 3. Karena kan tadi X itu menyatakan RW 1 dan Y itu menyatakan RW 3, maka X dan Y-nya itu 0, maka peluangnya itu 10 per 220. Ketika X 0 dan Y 1, peluangnya itu 30 per 220. Tabelnya itu seperti ini. Kita tuliskan ketika X dan Y 0, X dan Y 01, itu peluangnya berapa, nanti dimasukkan ke tabel. Kemudian kita mencari FY, yaitu menjumlahkan untuk Y sama dengan 0. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 84 per 220. Untuk Y sama dengan 1, ketika 108 per 220. Y sama dengan 2, itu 27 per 220. Ketika Y sama dengan 3, 1 per 220. Kemudian kita jumlahkan Fx. Ketika X sama dengan 0, maka hasilnya 56 per 220. X-nya 1, kita jumlahkan hasilnya 112 per 220. X sama dengan 2, kita jumlahkan hasilnya 48 per 220. Dan ketika X sama dengan 3, itu hasilnya 4 per 220. Nah, Fx ini ketika dijumlahkan hasilnya itu 1, dan Fy ketika dijumlahkan juga hasilnya 1. Kemudian kita menentukan fungsi peluang dari X. Fx sama dengan, kita akan mengurutkan fungsinya ini dari yang terkecil. Jadi 4 per 220 untuk X sama dengan 3, 48 per 220 untuk X sama dengan 2, selanjutnya 56 per 220 untuk X sama dengan 0, 112 per 220 untuk X sama dengan 1, dan 0 untuk X yang lain. Kita menentukan fungsi peluang dari Y. Kita juga sama akan mengurutkan fungsinya. 1 per 220 untuk Y sama dengan 3, 27 per 220 untuk Y sama dengan 2, 84 per 220 untuk Y sama dengan 0, lalu 108 per 220 untuk Y sama dengan 1, dan 0 untuk Y yang lain. Jadi fungsi peluang marginal dari X dan Y adalah ini dan ini. Ketahui fungsi distribusi peluang bersama Fxy sama dengan 1/4 XY plus Y kuadrat dengan X sama dengan 1, 2, 3 dan Y sama dengan 1, 2 dan 0 untuk XY yang lain. Tentukan fungsi peluang marginal dari X dan Y. Yang pertama kita menentukan fungsi peluang marginal dari X. Yang rumusnya itu sigma Y F X, Y. Y-nya kan mulai dari 1 sampai 2. Jadinya sigma Y sama dengan 1 sampai 2, fungsinya 1/4 X, Y plus Y kuadrat. Seperempatnya kan bisa dikeluarkan. Terus kalau kita masukkan Y-nya 1 sampai 2, jadinya kan X kali 1 ditambah 1 kuadrat ditambah X dikali 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan 1/4 X ditambah 1 kuadrat kan X plus 1 ditambah X kali 2, 2X ditambah 2 kuadrat sama dengan 4, jadinya 2X plus 4 dengan 1/4 X tambah 2X jadi 3X plus 5. Jadi fungsi peluang marginal dari X itu 1/4 3X plus 5 untuk X sama dengan 1, 2, 3 dan 0 untuk X yang lain. Menentukan fungsi peluang marginal dari Y. Fy sama dengan sigma X Fx, Y. X-nya kan mulai dari 1 sampai 3, jadinya sigma X-nya mulai dari 1 sampai 3 dengan fungsinya 1/4 XY plus Y kuadrat. 1/4-nya itu bisa dikeluarkan, jadinya 1/4 X-nya dimasukin dari 1 sampai 3, jadinya kan Y plus Y kuadrat ditambah 2Y plus Y kuadrat ditambah 3Y plus Y kuadrat sama dengan 1/4 Y tambah 2Y tambah 3Y kan jadinya 6Y ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Y kuadrat jadinya 3Y kuadrat. Fungsi peluang marginal dari Y itu 1/4 6Y plus 3Y kuadrat untuk Y dari 1 dan 2 dan 0 untuk Y yang lain.
Jadi fungsi peluang marginal X 1/4 3x plus 5 untuk x 1, 2, 3 dan 0x yang lain, dan fungsi marginal Y itu 1/4 6y plus 3y kuadrat untuk Y sama dengan 1,2 dan 0 untuk Y yang lain. Untuk soal selanjutnya, misalkan fungsi peluang marginal dari X dan Y untuk P, X, Y-nya 1/72, X plus 2Y untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan untuk Y 0, 1, 2, 3. Apakah X dan Y bebas stokastik? Untuk menentukan apakah X dan Y bebas stokastik, maka pertama kita mencari fungsi peluang marginal dari X. Apabila kita mau menentukan fungsi peluang X untuk batasan sigmanya, itu nanti kita bisa menggunakan nilai keubah acak Y. Untuk batasan sigmanya itu dari 0 sama dengan 3 ya untuk Y. Lalu kita bisa mensubstitusikan nilai Y ke sini. Jadi untuk Y0 ini menjadi X. Ditambah untuk Y-nya 1 ini menjadi X plus 2. Untuk Y-nya 2 itu X plus 2 kali 2, 4. Lalu untuk yang Y-nya 3 itu X plus 2 kali 3, X plus 6. Nah, lalu kita bisa menjumlahkan variabel dan koefisiennya menjadi 4X plus 12. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan membagi 4. Jadi untuk nilai P1 X dengan 1/18 X plus 3, untuk X-nya itu 0, 1, 2, 3. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita mencari fungsi peluang marginal yang dari Y. Untuk batasan sigmanya itu kita bisa menggunakan nilai keubah acak X, yaitu X-nya itu 0 sama dengan 3. Seperti ini, lalu kita bisa mensubstitusikan nilai X-nya ke sini. Jadi untuk X sama dengan 0 itu 2Y ditambah untuk X sama dengan 1 itu 1 ditambah 2Y ditambah 2 tambah 2Y ditambah 3 plus 2Y. Lalu ini kita jumlahkan menjadi 8Y plus 6. 2, 4, 8, 6. Kita bisa sederhanakan dengan membagi 2 dengan dibagi 2 menjadi 1/36 4Y plus 3. Jadi untuk P1Y sama dengan 1/36 4Y plus 3. Untuk Y-nya itu 0, 1, 2, 3. Untuk menentukan apakah variabel X dan Y ini bebas stokastik, dikatakan bebas stokastik itu apabila nilai P X, Y sama dengan P1 X dikali P2 Y. Untuk P X, Y itu kan 1/72 X plus 2Y. P1 X nya yang telah kita cari tadi itu kan 1/8 X plus 3. Untuk P2Y nya tadi yang telah kita cari itu 1/36 4Y plus 3. Jadi kalau dikalikan itu bukan sama dengan ini, berarti nilai untuk X dan Y-nya di sini itu saling bergantungan atau tak bebas stokastik. Jadi kesimpulannya itu tak